firman adalah berasal daripada Allah. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu, Allah yang setia, memberkati malam hari ini. Tuhan, kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Setiap firman yang kami baca adalah berasal daripada Allah, sehingga kami juga boleh menghadapi situasi lingkungan sekitar sesuai dengan firman-Mu. Dan juga dapatkan teman-teman yang belum bisa bergabung sampai hari ini, sertailah mereka, kuduskanlah mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, kita baca gantian ya, puji Tuhan. Diremehkan orang. Oke, subjudulnya ya. 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yang merasa heran karena mereka tidak percaya, lalu Yesus Ia merasa heran karena mereka tidak percaya, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. 5. Mengutus murid-murid. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Oke, sorry. Ayat 10, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan orang. Mati martirnya pelopor. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan yaitu Elia, yang lain lagi mengatakan yaitu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, yaitu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang mengangkat Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Memang Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak boleh engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Setiap kali ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea.
Pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanmu. Anak itu pergi dan menanyakan ke ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Amin. Ketujuh, Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah besar dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca sampai di sini ya. Jadi 29 ayat. Apakah ada yang mau bertanya atau membagikan sesuatu sebelum aku menyampaikan beberapa hal mengenai pembaca malam ini? Dari Eva atau Rika? Rika belum ya? Aku menikmati ya tadi dikatakan ketika murid-muridnya diutus itu, Yesus itu memberi kuasa ya. Di ayat mana sih? Oh, di ayat 7 ya. Yesus itu memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka jangan bawa apa-apa dalam perjalanan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan boleh memakai alas kaki, tetapi jangan pakai 2 baju dan lain sebagainya ya. Jadi ketika murid-murid ini diutus oleh Yesus itu sebenarnya mereka sudah mempunyai kuasa. Artinya kuasa ini mereka memiliki satu otoritas ya untuk mengusir roh-roh jahat ya. Jadi hari ini sebenarnya kuasa itu juga sudah Allah berikan kepada kita ya untuk mengusir roh-roh jahat. Sebenarnya secara harfiah bukan mengusir setan saja ya, tetapi sebenarnya kuasa untuk menang atas roh-roh jahat itu. Jadi ketika kita mau memberitakan Injil, mau membawa teman-teman kita percaya Tuhan, sebenarnya sudah ada kuasa. Tapi masalahnya, apakah kita bisa menerapkan kuasa ini ketika kita memberitakan Injil? Nah, ini bergantung kepada iman kita, bergantung kepada seberapa besar kita percaya bahwa Allah itu sanggup bekerja. Jadi hari ini kuasa itu sudah diberikan, tapi kita perlu percaya ketika kita memberitakan Injil, pasti ada kuasa Allah untuk menyelamatkan. Jadi itulah sebabnya murid-murid itu bukan menjadi orang yang takut ya ketika mereka mengusir roh jahat, karena ya secara logika mereka pasti takut lah, mana ada orang yang nggak takut sama orang yang kerasukan setan ya. Jadi puji Tuhan, murid-murid ini memakai kuasa yang diberikan oleh Yesus untuk mengusir roh jahat. Bukan hanya itu ya, mereka juga menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi ya puji Tuhan hari ini kita juga punya kuasa atas roh jahat, juga menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya secara harfiah juga bukan menyembuhkan dari COVID jadi nggak COVID ya, nggak gitu ya, tapi menyembuhkan itu ini juga bisa termasuk secara batinnya. Ketika kita memberitakan firman, orang-orang bisa disembuhkan batinnya. Karena apa? Mereka mungkin ada kekecewaan, ada kesalahan, itu kan adalah satu luka ya di dalam batin dan ini perlu disembuhkan. Nah, oleh karena itu ini perlu menjadi satu tanggung jawab atau amanah ya dari Allah itu sendiri untuk kita yang sudah mengenal kebenaran ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Maria. Eva, ada mau tanya atau bagi sesuatu? Amin. Aku terkesan di ayat 5 ya.
Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dari sini aku belajar bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat, Tuhan dapat mengadakan peristiwa-peristiwa ajaib, tapi mereka di kampung halaman Tuhan ya di sini ya, mereka tidak percaya. Jadi melalui bacaan ini aku semakin diingatkan bahwa untuk kita boleh mengalami mukjizat, untuk kita boleh mengalami peristiwa-peristiwa dan perkara yang ajaib, kita perlu percaya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you ya. Jadi aku simpulkan, kita melihat dari 29 ayat ini, ya ada 1, 2, 3 ya. Kita ada 3 pembahasan di sini. Jadi kita tahu bahwa dari ayat pertama, ya, bahkan dari pasal yang pertama, ayat pertama pun ya, kita lihat lagi ya, kita mundur Markus pasal 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya. Jadi Injil adalah Kristus dan dia adalah anak Allah. Tapi dalam kitab Markus ini memang tidak ada silsilahnya, karena dia sebagai kondisinya adalah sebagai hamba. Nah, lalu di pasal 6 menunjukkan bagaimana dia sebagai hamba diremehkan orang bahkan di tempatnya sendiri ya. Jadi dia diragukan bahkan ya kan. Nih, orang menjawab, dari mana perolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat dapat dilakukan oleh tangannya? Bukan ia anak tukang kayu ya, anak Maria, saudara Yakobus. Nah, kalau kita lihat sendiri, ya ternyata ketika ya seorang yang melayani dan di lingkungan sekitarnya memang kadang menolak, itulah mengapa kita juga seringkali mau berdoa untuk keluarga, memberitakan Injil kepada keluarga, terkadang sulit. Kenapa? Karena seringkali atau banyak hal kita diremehkan, kita dibilang, masa sih Reynard bisa begitu, kenapa ya, nggak mungkin gitu. Nah sekali lagi, jadi lebih banyak orang yang bisa percaya ketika kita tahu bahwa Tuhan keluar. Nah maka hari ini kita pun orang yang bukan Yahudi boleh diselamatkan. Karena apa? Kita percaya akan kasih karunia-Nya. Ya. Dia berjalan ya dari desa ke desa sambil mengajar. Nah setelah ini dia mengutus murid-muridnya. Ya. Murid-murid adalah kita juga hari ini. Nah karena apa? Kita menuruti perintahnya, kita menaati dia gitu ya. Nah jadi teman-teman malam ini sebagai orang yang telah percaya meskipun masih muda, kita ada hati yang rindu damba untuk bisa di lingkungan tinggal, di lingkungan kerja, lingkungan kuliah kita, mereka beroleh selamat, ya tidak ada jalan lain selain kita sadar Tuhan, kita berdoa supaya mereka hatinya dilembutkan ya. Karena seringkali iblis juga menggunakan berbagai macam cara untuk ya merasa membuat orang itu, masa sih, kayaknya dia nggak mungkin deh bisa doain aku gitu ya. Atau membuat orang ragu, kayaknya dia nih firmannya biasa aja deh gitu ya. Sehingga akhirnya mereka lebih tetap memilih ya kepercayaan mereka, memilih ya apa yang mereka yakini gitu ya. Nah, jadi tapi kita apa? Jangan mundur, jangan putus asa. Karena Tuhan pun ketika diremehkan ya, ditolak, bahkan disalibkan, dia tidak mundur, dia tetap maju berdasarkan kehendak Allah. Nah, di sini juga menunjukkan apa? Kalau kita melayani ya dengan sungguh, maka banyak orang itu akan benci. Ya, kita melakukan ya kita berkata hal yang sebenarnya, orang tidak suka. Kita melakukan hal yang kudus, orang tidak suka. Kamu terlalu kudus, kamu terlalu suci, ya. Kamu nggak related dengan hari ini, begitu dan sebagainya. Sehingga dunia lebih diikuti daripada firman. Nah, maka di ayat 29 itu ditutup ya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Artinya apa? Ya udah, karena ketika orang-orang mulai ya sulit untuk mendengar, ya sulit untuk percaya, maka ya kita perlu membawa hal itu kepada Tuhan, kita kubur ya, kita jangan kecewa,
kita tetap maju melayani hal-hal yang kita rasakan, sedih dan sebagainya, kita kubur ya. Jadi teman-teman malam ini semoga selama kehidupan kita tidak jemu-jemunya kita boleh share status ya rohani ya. Kita baca kita apa kita mendapat berkat kita share ya. Itu salah satu bukti bagaimana supaya Tuhan juga boleh memerintah di atas kita dan di atas lingkungan sekitar kita. Amin. Aku rasa cukup ya kita sampai di sini. Semoga Tuhan rahmati ya. Tuhan juga membuat kita makin maju. Jangan lupa boleh juga undang teman-temannya di tanggal 5 Maret ya, ada webinar Kefas dari Jakarta, Surabaya, dan Tangerang Selatan mengadakannya. Semoga Tuhan juga mendapatkan kita semua. Oke, kita doa. Adakah yang sukarela mendoakan kita semua? Oke. Eva deh. Ya, berdua deh, silakan. Gantian. Amin. Suaraku putus-putus enggak? Oh, Enggak. Lancar. amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Agar kami mau sepenuhnya Tuhan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Meski Tuhan di sekeliling kami Tuhan, orang-orang di luar sana ya Tuhan. Biarlah kami tidak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi biarlah hidup kami Tuhan boleh berbeda, boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan untuk Ci Maria, Ci Rika, dan Korenar. Engkau yang memberkati dalam pekerjaan, dan diriku juga Tuhan. Engkau yang memberkati dalam kesehatan juga. Senantiasa Engkau memberkati dalam pelayanannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami ke depan juga ke dalam tangan-Mu. Panjang malam hari ini juga kami Tuhan akan istirahat. Biarlah malam hari ini Tuhan Engkau yang memberkati dan melindungi kami ya Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Kiranya kami tetap berturut terhadap kebenaran-Mu Tuhan yang tinggal dalam diri kami. Tuhan, Kau ingat teman-teman kami yang belum bisa join malam hari ini. Kiranya dapat join semua untuk hari berikutnya, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang mengejar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jagalah kesehatan kami semua di sini. Terima kasih dan berkatilah kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Eva, Rika, doanya sangat menguatkan ya. Oke, kita sampai di sini.